Hey, pada video kali ini kita akan membahas tentang Managing the Worksheet Environment. Pada bagian ini terdapat 3 ya pembahasan, yaitu yang pertama, Navigate through a worksheet, yang kedua, Print a worksheet or a workbook, yang ketiga, Personalize the Excel environment. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara kita berpindah-pindah dari satu sel ke sel yang lain-lainnya. Terdapat berbagai cara untuk berpindah dari sel ke sel lainnya, yaitu dengan cara yang pertama kita bisa menggunakan mouse, tinggal klik di sel mana yang kita inginkan. Selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan arrow key, atas, kita ke bawah, kita ke kiri, kita ke kanan. Juga kita bisa menggunakan tab untuk ke kanan dan shift tab untuk ke kiri. Juga kita bisa tekan N, lalu kita tekan panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan. Ini khusus untuk kepada sel-sel yang sudah terisi. Kita juga bisa pergi ke akhir sel dengan cara kita klik Ctrl N. Juga untuk kembali ke sel yang paling awal, kita tinggal klik yang Ctrl Home. Nah, juga di bagian Home ini, di bagian Editing, di sini ada Find and Select. Nah, kita klik yang Go To. Kita klik, lalu di reference ini, kita bisa berpindah ke sel-sel juga dengan cara misalkan kita akan berpindah di sel yang sini. Nah, ini B14. Nah, kita klik Find and Select, lalu kita Go To, terus kita tulis di sini B14. Nah, ini akan berpindah di sini. Ataupun kita ingin pindah di A1, kita coba lagi. Kita Go To, lalu A1. Lalu oke. Nah, seperti ini. Juga di Go To Spatial. Nah, ini di sini tersedia beberapa pilihan untuk kita pergi. Di sini kita tinggal mencentang sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita klik yang last cell. Kita klik yang ini. Terus kita oke. Maka ini akan pergi ke sel yang paling terakhir. Ini sama fungsinya seperti kita menggunakan Ctrl N. Pada bagian ini ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, print workbook, yang kedua, tentang page breaks, yang ketiga, tentang print grid lines dan headings, yang keempat, tentang print page headers and footers. Nah, kita ke lanjut yang pertama, yaitu tentang print sebuah workbook. Nah, pertama-tama workbook di sini ada 3 yang saya kerjakan. Ada sini. Nah, jika kita hanya ingin memprint yang ini saja, kita pergi ke file, lalu di print. Lalu di sini sudah saya centang yang print active sheets. Nah, ini kita hanya akan memprint sheet yang kita select. Nah, untuk memprint semua sheet ini, kita tinggal klik yang print. Lalu di sini kita pilih yang print entire workbook. Pilihan yang ketiga ini yaitu print selection. Print selection ini pertama kita select dulu ini. Misalkan kita select yang bagian ini. Nah, kita print. Jika kita menggunakan print selection, maka yang akan di print hanya yang kita select sebelumnya. Misalkan ulangi, kita akan select yang ini, lalu kita akan print. Lalu untuk print juga kita bisa menggunakan print area. Itu terdapat di page layout. Nah, di sini ada print area. Nah, pertama kita select dulu. Misalkan kita select yang ini. Nah,
kita klik print area, lalu kita set print area. Nah, jika ada sudah garis-garis seperti ini, maka ini tandanya ini print area. Nah, jika kita print, yang akan terprint tadi hanya yang print area yang sudah kita tentukan tadi. Walaupun kita klik print entire workbook atau print active set ataupun print selection, yang akan terprint hanya yang print area tadi. Nah, di sini kita bisa abaikan print area. Misalkan kita klik ini. Nah, kita abaikan print area. Ini artinya walaupun kita sudah men-set sebuah print area, jika kita klik yang ignore print area, maka itu tidak akan berfungsi. Untuk menghapus print area, kita di page layout lagi. Lalu di page setup sini, kita klik tombol setting ini. Nah, kita berpindah ke set. Nah, di print area, kita hapus semua ini. Ataupun kita ganti. Kita hapus, lalu kita OK. Nah, selanjutnya yaitu page breaks. Nah, page break itu adalah fungsi di mana kita membagi sebuah worksheet ini menjadi beberapa halaman. Nah, untuk page breaks-nya sendiri berada di page layout, lalu di sini ada breaks. Untuk memasukkan page break, kita tinggal klik yang insert page break. Nah, ini terpisah menjadi dua. Nah, otomatis jika kita print, nah ini ada dua halaman. Seperti ini. Nah, lalu di bagian view juga kita bisa melihat hasil daripada page break dengan cara kita di view, kita pilih yang page break preview. Kita OK. Nah, di sini terdapat dua page di sini. Untuk mengembalikannya kita tinggal klik yang normal view. Nah, untuk menghapus page break, kita pergi ke breaks tadi, lalu kita tinggal remove page breaks. Berikutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang grid lines dan headings. Grid lines itu berikutnya pembahasan yang ketiga yaitu grid lines dan headings. Nah, grid lines dan headings berada di page layout. Lalu di set option ini ada grid lines dan heading. Kita centang. Grid lines itu garis-garis yang membentuk sel ini. Nah, dan yang headings yaitu yang ini. A, B, C, 1, 2, 3. Nah, jika kita ingin memprint grid lines dan headings, kita tinggal centang dua-duanya. Nah, maka jika kita print, nah, grid lines dan headingsnya ini akan terprint. Berikutnya pokok pembahasan yang keempat yaitu tentang headers dan footers. Nah, cara kita untuk menambahkan header dan footer, kita klik di insert, lalu di sini ada header dan footer. Lalu kita klik. Nah, misalkan di header kita tulis, lalu di footer kita tulis. Jika kita sudah menambahkan header dan footernya, lalu kita print, maka di tampilan di print nanti kita akan memprint yang header dan footer. Pada bagian ini ada 3 pokok pembahasan lagi yang akan kita bahas, yaitu tentang formula option dan advanced option. Yang kedua, tentang ribbon dan quick access toolbar. Yang ketiga, tentang managing workbooks. Yang pertama yaitu tentang formula option dan advanced option yang berada di file. Lalu di option, di sini ada formula option. Di sini ada tentang perhitungan, tentang formula-formula. Ada juga tentang error checking di sini. Nah, di sini juga ada
error checking, peraturan error checking. Di sini kita tinggal pilih sesuai yang kita inginkan. Di advanced option ini ada tentang editing option, cut, copy and paste, ada juga image size dan quality, ada print, ada chart, ada display, dan sebagainya. Ada banyak di sini, kita tinggal setting sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya sudah men-setting sesuai yang saya inginkan. Berikutnya yaitu tentang ribbon dan quick access toolbar. Nah, di sini ada customize ribbon dan quick access toolbar. Nah, di ribbon ini, ribbon itu adalah yang ini, yang home, yang insert, page layout, formulas, data, review, view, developer. Nah, seperti ini yang dinamakan ribbon. Lalu quick access toolbar itu yaitu yang di atas ini, ada save. Di sini juga ada undo. Di sini juga ada redo. Nah, untuk mengaturnya kita pergi ke option. Lalu di sini ada customize ribbon. Nah, di bagian ini di main tabs ini kita tinggal centang sesuai yang kita inginkan. Jika kita tidak ingin menampilkan yang developer, maka tinggal kita uncheck lalu kita oke. Nah, di sini juga ada. Nah, di bagian kiri juga di sini ada beberapa fungsi juga yang bisa kita tambahkan. Kita tinggal klik yang ini, lalu kita tinggal add. Misalkan kita pilih salah satu, lalu kita add. Untuk pengaturan ribbon, di sini ada customize ribbon. Nah, di bagian main tabs ini kita centang sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita centang yang ini, atau kita memilih tidak menampilkan yang developer, kita uncheck yang developer, lalu tinggal kita oke. Nah, di quick access toolbar ini, nah di sini kita bisa menambahkan fungsi-fungsi lain juga di dalam quick access toolbar. Nah, misalkan kita taruh yang ini, lalu kita add. Nah, jika kita oke, maka di bagian quick access toolbar ini ada yang kita tambahkan. Nah, yang ini. Untuk menampilkan quick access toolbar ini di bawah ribbon, maka kita klik yang ini. Lalu paling bawah ini show below the ribbon. Nah, kita tampilkan ini di sini. Lalu juga kita bisa menambahkan quick access toolbar juga di sini. Kita tinggal centang-centang. Nah, ini ada quick print misalkan. Nah, jika kita ingin menghapus quick access toolbar ini, ada dua cara, yaitu kita klik di sini, lalu kita uncheck yang ini, yang di sini misalkan yang quick print ini. Nah, ini akan hilang. Juga ada di file, lalu di option, di quick access toolbar. Nah, di sini kita tinggal pilih, lalu kita remove. Nah, ataupun di sini reset. Kita bisa reset dan akan kembali seperti yang awal tadi. Nah, jika sudah, kita tinggal klik OK. Nah, sudah hilang. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang properties dan versions. Pertama, properties yaitu di file. Lalu di info di sini ada properties. Kita klik properties, lalu kita klik yang show document panel. Nah, di sini kita bisa menambahkan data-data kita di sini sesuai yang kita inginkan. Lalu jika kita klik di dokumen properties ini, kita ganti dengan advanced properties, maka di sini properties yang lebih lengkap lagi akan tertampilkan. Nah, seperti ini. Kita tinggal isi lagi di summary data-data tentang kita. Nah, seperti itu. Lalu tinggal kita oke. Nah, berikutnya yaitu tentang versions. Nah, di sini ada versions. Nah, untuk mengganti frekuensi daripada
autosave, kita klik di option, lalu di save. Nah, di sini ada save auto recover information every. Di sini kita isi nilai sesuai yang kita inginkan, misalkan 20. Maka ini akan men-save setiap 20 menit sekali. Nah, kita ganti lagi ke 5. Nah, maka ini akan men-save setiap 5 menit sekali. Nah, lalu kita oke. Nah, di versions juga, di sini di version ini, di sini tertulis di sini seharusnya nanti jika kita sudah auto save file ini, maka jika kita membukanya lagi, kita bisa klik yang save yang sebelumnya di sini. Untuk melihat Excel yang tidak tersave, atau jika pada waktu itu kita lupa men-save ataupun uh, keluar sendiri ataupun laptop kita mati dan belum tersave, maka itu akan tersimpan di sini di manage version, lalu di sini di recover unsaved workbooks. Nah, di sini akan ada file-file yang tidak tersave itu. Lalu tinggal kita open.